Sebelum menjadikan manusia sebagai musuhnya, iblis adalah golongan yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena kesombongannya, merenggut semua keistimewaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pun melakukan segala cara untuk menggoda manusia. Lalu apa yang bisa melindungi kita dari godaan iblis dan pasukannya? Bagaimana cara agar bisa terhindar dari mereka? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Godaan iblis. Iblis tak mengenal kata putus asa dalam menggoda manusia. Suatu cara gagal menggoda manusia, terbitlah cara lain. Bahkan sampai ajal pun mereka tetap menggoda manusia. Setiap hari iblis akan mengirim bala tentaranya untuk mengajak pada kemaksiatan. Pasukan yang berhasil akan diangkat kedudukannya oleh iblis. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Jabir bin Abdullah menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Singgasana iblis ada di atas laut. Dia mengirim pasukan tentaranya setiap hari untuk menggoda manusia. Tentaranya yang paling tinggi kedudukannya adalah tentara yang paling lihai menjerumuskan manusia." Hadis riwayat Ahmad. Tentu saja ada cara untuk menghalau godaannya, yaitu dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memberikan perlindungan kepada hambanya, tak satu pun makhluk yang bisa menyakiti. Pelindung dari godaan iblis. Salah satu cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya adalah godaan iblis dan pasukannya. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dijauhkan dari makhluk tersebut. Untuk menghalangi iblis menggoda kita, Rasulullah SAW mengajarkan kalimat yang bisa diamalkan. Kalimat apakah itu? Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Maushili dari Abu Bakar Asy-Shiddiq. Rasulullah bersabda, "Bacalah la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan astagfirullah, aku meminta ampun kepada Allah, dan perbanyaklah." Karena iblis berkata, "Aku membinasakan anak Adam dengan dosa, dan mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah dan astagfirullah." Lanjut setan mengatakan, "Ketika aku melihat itu, aku membinasakannya dengan hawa nafsu, dan mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." Mematahkan punggung iblis dengan kalimat tauhid. Ada sebuah kalimat yang bisa mematahkan punggung iblis. Terkait kalimat ini, Imam Mujahid berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang mampu mematahkan punggung iblis melebihi kalimat la ilaha illallah." Tak hanya itu, kalimat tauhid mampu mengantarkan kita ke surga jika dibaca di akhir hayat. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Salah satu keutamaan kalimat tauhid ini adalah bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keesaannya. Diucapkannya kalimat ini sama saja dengan menenangkan hati dan menyatakan keesaan Allah. Hal ini sudah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 18. Tak heran, kalimat ini adalah kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz kalimat tauhid dijadikan sebagai hal mulia dan bermanfaat serta merupakan pondasi agama. Hal ini sesuai dengan perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Beliau berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memberi Anda petunjuk kepada ketaatan dan taufik untuk mencintai Allah." Bahwa kalimat yang paling agung dan paling bermanfaat adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah.
membinasakan iblis dengan istighfar. Selain mampu membinasakan iblis, memperbanyak istighfar juga memiliki manfaat lain. Orang yang membacanya akan diberikan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kelimpahan rezeki dan keberkahan di dalamnya. Setiap dosa meninggalkan noda hitam, sehingga menghapusnya adalah istighfar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Orang-orang yang membiasakan diri untuk membaca istighfar akan diberikan kemudahan dalam menghadapi segala urusan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman, siapa yang tak ingin mendapatkan kenikmatan yang berlangsung terus-menerus? Tentunya tak ada yang menolak. Hal ini dapat didapatkan jika kita niat membaca kalimat istighfar. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. Al-Quran Surah Hud ayat 3. Nah, sahabat beriman, itulah kalimat paling dahsyat yang bisa mematahkan punggung iblis. Mereka tak pernah menyerah dan menjalankan misinya. Bisa membinasakannya dengan kalimat tauhid dan istighfar. Selain bisa menjauhkan dari godaan iblis, kedua kalimat tersebut juga memiliki banyak manfaat lain. Kita tahu bahwa iblis akan mengajak kepada kemaksiatan sampai ajal menjemput. Oleh karena itu, meminta pertolongan kepada Allah adalah solusinya. Hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Hanya kepadamu lah kami beribadah,